Shalom, selamat pagi Ibu yang dikasihi Tuhan. Salam damai sejahtera untuk kita semua. Kita bertemu kembali dalam ibadah pada pagi hari ini. Mari sebelumnya kita dasari ibadah kita pada pagi hari ini dengan kita berdoa. Mari kita berdoa. Selamat pagi Tuhan. Terima kasih, kami bersyukur bahwa pada pagi hari ini Tuhan masih perkenankan kami bangun dan kami boleh melakukan ibadah pada pagi hari ini. Sebentar kami akan belajar firman-Mu dan biarlah Roh Kudus menolong kami sehingga kami bisa memahaminya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Ibu yang dikasihi Tuhan, ayat firman Tuhan pada pagi hari ini kita akan membuka kitab Filipi 4 ayatnya yang ke-13. Ayat ini sudah sangat populer dan mungkin di antara ibu-ibu sudah sangat hafal sekali dengan ayat ini. Mari kita baca bersama-sama Filipi 4 ayatnya yang ke-13. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Firman Tuhan pada pagi hari ini kita beri judul yaitu Tuhan yang memberi kekuatan. Ibu yang dikasihi Tuhan, pada bacaan ini Rasul Paulus telah memberikan teladan hidup yang luar biasa, bukan hanya bagi orang-orang yang hidup di zamannya, tetapi juga bagi kita yang hidup di masa-masa sekarang ini. Salah satunya yaitu teladan hidup yang menonjol dalam diri Paulus adalah semangat hidupnya dalam melayani Tuhan. Rasul Paulus tidak pernah menunjukkan sikap pesimis yang penuh keluh kesah, kerutuan, ataupun kekecewaan. Meski dalam pelayanannya, ia harus menghadapi banyak sekali ujian, tantangan, cemoohan, aniaya, dan juga penderitaan. Sebaliknya, ia selalu optimis, memberikan kemenangan di dalam Tuhan. Sehingga ia selalu sanggup menasihati orang-orang agar mereka kuat dalam menghadapi segala tantangan hidup dan tetap memiliki roh yang menyala-nyala dalam melayani Tuhan. Ibu yang dikasihi Tuhan, meski kehidupannya telah dipakai Tuhan secara luar biasa sebagai pemberita Injil dan juga menjadi kesaksian banyak orang, tidak serta-merta Rasul Paulus menjadi sombong atau membanggakan diri sendiri. Seperti yang terdapat dalam Galatia 6 ayat 14, tetapi aku sekali-kali tidak mau bermegah selain dalam salib Tuhan kita Yesus Kristus. Sebab olehnya dunia telah disalibkan bagiku dan aku bagi dunia. Galatia 4:6 ayat yang ke-14. Fokus Paulus adalah melakukan yang terbaik bagi Tuhan dan terus maju mengerjakan panggilan Tuhan apapun keadaannya. Kekuatan, keuletan, dan kegigihan yang dimiliki Rasul Paulus bukan karena ia tidak punya kelemahan dan kekurangan. Itu semata-mata karena Roh Kudus yang bekerja di dalam dia. Dengan jujur Rasul Paulus mengakui bahwa ia penuh kelemahan dan kekurangan. Tetapi ia tidak mau tenggelam dalam kelemahan yang ada. Justru dalam kelemahan ia percaya bahwa kuasa Tuhan makin sempurna dinyatakan dalam kehidupannya. Ibu yang dikasihi Tuhan, ayat firman Tuhan pada pagi hari ini mengingatkan kita bahwa sebenarnya tanpa Tuhan
kita tidak bisa dan tidak mampu berbuat apa-apa. Namun pada saat kita bersama dengan Tuhan, semuanya akan bisa dan menjadi mungkin. Ya, kita bisa menanggung segala perkara di dalam Yesus Kristus yang memberikan kita kekuatan. Ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, ada 3 pelajaran penting bagi kita. Yang pertama yaitu jangan menghadapi masalah dengan kekuatan kita sendiri. Kalau Rasul Paulus mengatakan sanggup, itu karena kekuatan itu datang dari Tuhan Yesus Kristus. Kalau kita menghadapi masalah dengan kekuatan kita sendiri, kita tidak akan bisa mengatakan segala perkara dapat kutanggung. Tidak bisa, karena kita tidak kuat, tidak mampu. Seberapa kekuatan kita untuk menghadapi masalah, persoalan, tekanan hidup, himpitan, seberapa kekuatan kita tidak akan sanggup. Oleh sebab itu, jangan menghadapi masalah dengan kekuatan kita sendiri. Yang kedua yaitu bersyukurlah kalau Tuhan sudah menguatkan kita. Sampai saat ini kita bertahan. Mungkin banyak sekali masalah, apalagi saat ini berkaitan dengan pandemi COVID-19. Banyak sekali masalah, terutama masalah ekonomi, keuangan. Toh kita sanggup bertahan, itu karena Tuhan memberikan kekuatan. Maka bersyukurlah untuk hal itu. Jangan dikalahkan dengan keluhan. Jangan mengeluh, jangan menggerutu. Kita harus bersyukur karena sampai detik ini kita kuat menghadapi masalah itu karena kita ada dan bersama Tuhan. Kita kuat menghadapi masalah, persoalan. Mari kita bersyukur karena kekuatan itu sudah diberikan Tuhan kepada kita. Yang ketiga yaitu selalu meminta kekuatan Tuhan untuk mengalahkan masalah, bukan mengalahkan orang lain. Mungkin saja persoalan yang ditimbulkan bisa datang dari orang lain. Mungkin saja masalah yang kita alami itu tindakan orang lain. Mungkin saja penderitaan yang kita alami itu tingkah laku orang lain. Tetapi kita meminta kekuatan Tuhan untuk mengalahkannya masalah itu, bukan mengalahkan orang lain. Fokus kita adalah mengalahkan masalah tadi. Segala perkara kita kalahkan, bukan mengalahkan orang lain. Ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, ketika saat ini kita mengalami masalah dalam kehidupan kita, jangan pakai perasaan kita sendiri. Jangan pakai kekuatan kita sendiri. Jangan pakai kehendak kita sendiri. Minta Tuhan memberikan kekuatan, sehingga kita bisa menanggung segala perkara itu, bisa menanggung segala penderitaan itu, bisa menanggung masalah itu, persoalan, karena Tuhan yang memberikan kekuatan dan pada akhirnya kita akan mengalami kemenangan. Karena kita bisa kuat dan mengalahkan masalah itu, dan kita bisa tampil sebagai pemenang dan bisa menjadi berkat bagi orang lain. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari kita akhiri ibadah kita pada pagi hari ini dengan kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih untuk firman-Mu. Kami bersyukur karena kekuatan untuk menghadapi masalah
Tuhan memberikan kekuatan untuk mengatasi masalah. Itu datangnya dari Engkau. Dan kami terus meminta kekuatan dari Tuhan, sehingga kami sanggup menghadapi masalah demi masalah di hari-hari ke depan. Terima kasih Bapa atas firman-Mu. Kami bersyukur atas semua yang sudah Tuhan berikan kepada kami. Kami serahkan segala aktivitas kami dan kehidupan kami hari ini hanya ke dalam nama-Mu, Tuhan kami, Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selamat pagi Ibu yang dikasihi Tuhan. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus terus memberkati kita semua. Amin.